Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Lutfi Yuning Tias, NIM 2020105000084. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan IPA STKIP PGRI Nganjuk. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua tentang bagaimana sih penerapan reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari kita. Yuk simak video selanjutnya. Sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang penerapan reaksi redoks, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa sih sebenarnya reaksi redoks itu. Nah, reaksi redoks itu sudah terlihat ya dari kata-katanya redoks, yaitu reduksi dan oksidasi. Berarti dalam sebuah reaksi itu terdapat reduksi dan oksidasi berdasarkan tiga tinjauan. Yang pertama berdasarkan O2 atau oksigen. Kegiatan reduksi itu adalah kegiatan yang melepas oksigen, sedangkan oksidasi kegiatan yang menangkap oksigen, di mana ketika ada yang melepas berarti ada yang menangkap. Ketika reaksi tersebut melepas O2 berarti dikatakan reduksi. Ketika menangkap berarti itu oksidasi. Nah, yang kedua berdasarkan elektron. Reduksi adalah kegiatan menangkap elektron, sedangkan oksidasi adalah melepas elektron. Gimana sih cara membedakannya? Nah, untuk yang elektron ini biasanya ditandai dengan huruf E. Dalam reaksi tersebut ada huruf E-nya. Dan yang ketiga itu berdasarkan bilox atau bilangan oksidasi. Reduksi itu adalah bilox turun, sedangkan oksidasi bilox naik. Nah, bilox itu adalah angka bilangan oksidasi. Ketika reduksi, di sebelah kiri tanda panah harus lebih tinggi daripada sebelah kanan tanda panah, yaitu hasilnya. Begitu pula dengan oksidasi, di sebelah kiri tanda panah itu harus lebih kecil dan hasilnya harus lebih tinggi, maka dikatakan reaksi tersebut naik oksidasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari reaksi redoks. Nah, reaksi tersebut dapat dikatakan reaksi redoks jika yang pertama, terdapat unsur bebas dalam reaksi tersebut. Misalnya nih, ada oksigen atau O2, terus ada juga klorin atau Cl2 dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, terjadinya perubahan bilox. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita perlu menghitung, yaitu bilox yang ada di sebelah kiri dengan sebelah kanan itu angkanya harus berbeda, entah itu naik ataupun turun. Yaitu yang ketiga ya. Jadi yang ketiga adanya reduktor dan oksidator. Nah, harus ada reduktor dan oksidator, yaitu harus ada bilox yang turun dan harus ada bilox yang naik dalam satu reaksi tersebut. Maka ketika memenuhi ciri-ciri tersebut berarti reaksi tersebut dapat dikatakan reaksi redoks. Kemudian fungsi dari reaksi redoks. Sebenarnya tuh banyak sekali manfaat atau fungsi yang kita dapatkan ketika kita mempelajari tentang reaksi redoks. Antara lain yang dapat saya paparkan pada PPT yang telah saya buat, yaitu yang pertama untuk memahami fenomena korosi logam dan pencegahannya. Nah, misalnya ada sebuah paku atau besi atau apapun itu mengalami korosi. Nah, kita tuh dapat mempelajari ya, bagaimana sih, kenapa besi atau paku itu bisa berkarat dan bagaimana pencegahannya atau bagaimana cara memperlambat perkaratan. Nah, itu bisa kita pelajari. Kemudian yang kedua ada mengetahui reaksi fotosintesis. Setiap tumbuhan yang memiliki klorofil akan mengalami fotosintesis untuk membuat makanan pada dirinya sendiri. Nah,
Yang ketiga ada pembuatan asam sulfat dan pengolahan biji-bijian logam untuk keperluan industri maupun pertambangan, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, kali ini kita beralih ke contohnya, contoh penerapan reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada buah apel. Ketika buah apel itu dibelah atau digigit, kemudian dibiarkan di tempat yang terbuka, setelah beberapa saat, maka apel itu yang awalnya ketika setelah diiris atau digigit itu berwarna putih, lama-kelamaan akan menjadi kecoklatan. Mengapa bisa terjadi demikian? Nah, perubahan warna pada buah apel dipengaruhi oleh reaksi antara oksigen di udara dan enzim polifenol oksidase atau PPO yang ada dalam buah apel. Saat apel itu diiris atau digigit, oksigen akan mengenai bagian yang diiris. Saat ada oksigen dalam sel, enzim PPO akan mengoksidasi senyawa fenol yang ada di jaringan apel. Oksidasi ini terjadi yaitu penggabungan suatu zat dengan oksigen. Pada proses oksidasi senyawa fenol, terjadi reaksi kimia yang menghasilkan zat warna atau pigmen melanin. Perlu diingat lagi ya teman-teman semua, melanin itu merupakan pigmen berwarna gelap. Yang kedua ada proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis berlangsung di daun tanaman. Apa yang terjadi adalah karbon dioksida dan air bergabung. Dengan adanya sinar matahari yang bertujuan untuk melepas oksigen dan glukosa. Glukosa yang terbentuk dalam seluruh proses fotosintesis digunakan untuk bahan bakar metabolisme tanaman. Dalam fotosintesis, air dioksidasi dan karbon dioksida direduksi. Untuk reaksi kimianya dapat kalian lihat di gambar sebelah yang berwarna hijau. Reaksi kimia untuk proses fotosintesis yaitu 6H2O atau air ditambah 6CO2 atau karbon dioksida. Kemudian terdapat cahaya matahari atau terpapar sinar matahari melalui klorofil yang ada di dalam daun tumbuhan akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa plus 6O2 yaitu oksigen. Yang ketiga yaitu ada reaksi pembakaran. Pembakaran bahan organik dan pembakaran hidrokarbon dalam bahan bakar fosil merupakan contoh penting lain dari reaksi redoks. Oksigen yang ada di atmosfer berikatan dengan karbon dan hidrogen yang ada dalam senyawa yang dibakar. Selama proses pembakaran, oksigen yang ada di atmosfer berkurang, sedangkan senyawa yang dibakar mengalami oksidasi. Nah, contoh dari reaksi pembakaran itu ada sebuah korek api kayu ya teman-teman. Dapat dilihat dari gambar sebelum dinyalakan apinya sampai habis terbakar. Selanjutnya yaitu besi yang berkarat atau korosi. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Besi yang mengalami perkaratan atau korosi. Sebelumnya dari gambar yang kalian lihat dalam PPT yang saya buat ini, itu contohnya adalah pagar ya teman-teman. Pagar itu sudah berkarat. Nah, ketika kalian punya sebuah benda yang terbuat dari besi seperti pagar ini contohnya, ketika kalian biarkan di tempat yang terbuka, ia bisa terpapar sinar matahari, terkena air ketika hujan, setiap hari terkena udara. Nah, itu lama-kelamaan pasti akan mengalami karatan. Jadi dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi atau karat ini, air merupakan salah satu faktor penting terjadinya korosi. Udara lembab banyak yang mengandung uap air. Nah,
udara ya. Udara tadi kan juga termasuk faktor memengaruhi perkaratan ini ya. Dan di dalam udara yang lembab biasanya tuh mengandung uap air yang akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Reaksi yang terjadi seperti yang dapat kalian lihat, 4 Fe itu besi, plus 3O2 reaksi dengan oksigen udara yang ada di sekitar itu menjadi 2 Fe2O3, yaitu perkaratan. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang contoh penerapan reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Saya berterima kasih kepada kalian semua yang telah mendengarkan penjelasan saya tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. 너의 꿈이 되어 우주를 여행하는 어두운 길에 비춰